Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wes kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa waya heti. Bangin pidati Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu wibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Malu dengan godaan Ibu Jichin, King Han segera menyangkal adanya niat adu gabrut. Dia bersikeras bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Jichin secara langsung. Dia memberitahu ibunya bahwa dia akan menemuinya di kamarnya. Terhibur oleh tingkahnya yang lucu, Ibu Jichin memperhatikan kepergiannya sembari bertanya-tanya, apakah hal yang penting itu adalah pernyataan cinta? Terlihat King Han mengetuk pintu kamar Lin Jichin. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Ketika Jichin membuka pintu dan bertanya, ada apa? King Han menjelaskan bahwa itu tentang masalah dengan guru barunya tadi. Setelah berada di dalam kamar, King Han duduk di tempat tidur sambil memeluk bantal untuk menenangkan diri. Dia memberitahu Jichin bahwa gurunya, Ma Dongji, telah melakukan pemeriksaan fisik padanya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Menyimpulkan bahwa tubuhnya tidak berbeda dari orang normal. King Han kemudian mengungkapkan detail krusialnya. Bahkan dengan kekuatannya, Ma Dongji tidak dapat mendeteksi kemampuan aneh King Han yang bisa mengalirkan air ke dalam tubuhnya. Lin Jichin tercengang mendengar hal ini. Dia merenungkan kekuatan luar biasa Ma Dongji yang mampu mengendalikan gelombang besar, namun tidak berhasil mengungkap rahasia tubuh King Han. Jichin menyimpulkan bahwa ternyata kondisi fisiknya jauh lebih misterius daripada yang pernah dia bayangkan. Dia meletakkan tangannya di bahu King Han untuk menenangkannya, menasehatinya bahwa mereka harus merahasiakan kemampuan ini dari siapapun untuk saat ini, karena mereka tidak dapat memprediksi konsekuensinya jika hal ini terungkap. Dia menyarankan agar mereka dapat mempelajarinya secara perlahan nanti ketika mereka sudah lebih kuat dan lebih berpengalaman. King Han setuju dengan usulnya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti apapun yang dia katakan. Sembari mengambil ponsel, dia kemudian mengangkat topik lain. Mengingat bahwa gurunya menyebutkan bahwa dia memiliki seorang kakak seperguruan. King Han menjelaskan bahwa setelah melihat foto perempuan ini dia terkejut. Melihat betapa miripnya orang ini dengan teman lama mereka yang bernama Baisu. Dia kemudian menunjukkan foto di ponselnya kepada Lin Jichin. Lin Jichin mengambil ponselnya dan mengamati foto Lu Qianzu. Setelah itu dia menyadari bahwa wajah mereka memang sangat mirip, tetapi menyadari bahwa aura orang ini sangat berbeda dari Baisu yang dia kenal. Namun perhatiannya tertuju pada latar belakang hutan yang aneh pada foto itu. Dia bertanya kepada King Han, apakah dia tahu di mana foto ini diambil? King Han memberitahu Lin Jichin bahwa dia tidak tahu di mana foto itu diambil. Tetapi dia bilang bahwa dia akan menanyakan kepada gurunya. Pada saat dia mengirim pesan kepada Ma Dongji terkait lokasinya, Ma Dongji hanya membalas dengan satu kata. Ketika King Han menanyakan detail lebih lanjut, gurunya dengan samar menjawab bahwa dia akan mengetahuinya setelah dia menjadi lebih kuat. King Han pun menyampaikan informasi ini kepada Lin Jichin, mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi secara detail darinya. Namun King Han memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan membahasnya lain kali. Kemudian, saat mereka berbaring di tempat tidurnya, keduanya menatap ponsel masing-masing, sembari menunjukkan bokong pada para penonton. King Han diam-diam memperhatikannya sejenak. Dia kemudian bertanya apakah pria menyukai wanita yang mengenakan piyama seperti ini. Astaga, betina satu ini sudah sepenuhnya jinak rupanya. Namun iman di dada Lin Jichin tampaknya masih kokoh seperti semen 3 roda, sehingga pertanyaan itu membuatnya lengah.
Padahal dalam hati dia membayangkan hal yang sama. Apakah dia terpengaruh oleh gurunya yang selalu mengenakan pakaian tradisional serupa? Dia tersipu malu saat membayangkan King Han memakainya juga. Berpikir dalam hati bahwa itu akan terlihat sangat seksi dan cocok dengan tubuh King Han. Dia mengakui bahwa tubuh King Han seperti tiang jemuran yang cocok dengan baju apapun. Merasakan aura gabrut dari si pejantan, King Han mencondongkan tubuh lebih dekat sembari bertanya, "Apa kau menyukainya?" Tanya King Han sembari mempargoi-pargoikan bokongnya. Lin Jijin yang benar-benar bingung tergagap. Ya, kukira begitu." King Han yang tak mampu membendung aura gabrutnya bertanya lagi, "Soal stokingku, apa kau lebih suka warna hitam, putih, atau kuning tai?" Jijin bertanya-tanya, mengapa dia menanyakan hal yang aneh seperti itu. Ditodong oleh bola beracun yang siap menimpanya, Jijin pun akhirnya mengalah. Mengakui bahwa jika dia harus memilih, dia akan memilih stoking hitam dan putih. Puas dengan jawabannya, King Han segera duduk dan mulai CO di TikTok shopping melalui ponselnya. Melepaskan Lin Jijin yang mulai panas sembari bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Percakapan mereka terputus oleh ketukan seseorang di luar sana. Ibu Jijin muncul sembari membawakan sesuatu untuk King Han. Dia menjelaskan bahwa ibu King Han baru saja mengirimkan beberapa perlengkapan mandi dan menyuruhnya untuk menginap saja malam ini. King Han yang malu perlahan mulai mengambil tas itu. Dia tergagap mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta ibunya untuk mengirimkan apapun. Dalam benaknya dia bertanya-tanya, "Ibuku benar-benar tahu apa yang aku butuhkan." Sebelum ibu Jijin menutup pintu, dia dengan riang mengatakan kepada mereka untuk santai saja karena mereka berdua sudah dewasa. Jadi tidak masalah bagi mereka untuk tidur bersama. Bisa begitu anjing? Keheningan canggung memenuhi ruangan saat mereka saling menatap satu sama lain. Lin Jijin yang tersipu malu berpikir, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Setelah pasrah dengan situasi ini, King Han menaiki ranjang dan membuka isi tasnya. Menyatakan bahwa dia harus mengganti popoknya sebelum tidur. Namun saat dia melihat salah satu dari perlengkapan itu, dia terkejut. Dia mengeluarkan sebuah benda gabrut yang sengaja dibeli ibunya. Karena tidak mengerti apapun, dia bertanya-tanya, "Benda apa ini?" Setelah sadar, dia merasa panik ketika menyadari bahwa itu adalah sekotak balon keamanan. Dia sangat malu, bertanya-tanya, apa yang dipikirkan ibunya dengan memasukkan barang jahanam seperti ini ke dalam tasnya? Dalam kepanikan yang luar biasa, dia tergagap bahwa dia akan mengganti popoknya dan bergegas turun dari tempat tidur. Lin Jijin yang duduk di ranjang benar-benar bingung dengan tingkahnya. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Keesokan paginya, Lin Jijin dan King Han telah diterima di Akademi Evolusi yang ada di kota Shanghai. Lin Jijin memberitahu King Han yang duduk di belakang sepedanya untuk berpegangan erat karena mereka akan segera berangkat. King Han dengan senang hati menurutinya dengan melingkarkan lengan di pinggangnya. Diketahui bahwa mereka juga telah mendaftar di padepokan keluarga Jackie Chill dan sedang dalam perjalanan menuju acara promosi hari ini. Saat mereka bersepeda menyusuri jalanan kota yang sepi, Lin Jijin tiba-tiba menyadari bahwa ada sekelompok orang asing yang menghalangi jalan mereka. Seorang pria kekar berjubah hitam ditemani beberapa pria berseragam karate berdiri di hadapan mereka dan bertanya, "Apa kau yang bernama Lin Jijin?" Karena terkejut, Lin Jijin segera menghentikan sepedanya dan bertanya, "Siapa kalian?" Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Liu Chuanwu, salah satu dekan Akademi Universitas Shanghai. Namun kali ini dia datang bukan dalam kapasitas resminya, melainkan sebagai perwakilan dari sebuah organisasi bernama Tianrange. Tianrange adalah organisasi konservatif yang selalu menentang fusi gen dan modifikasi mekanis. Mereka lebih memilih melawan ancaman dengan seni bela diri tradisional. Lin Jijin ingat bahwa suatu hari dia pernah mendengar tentang mereka, tetapi dalam hati dia menolaknya, menganggap bahwa ideologi mereka salah arah dan terkadang sering menipu para pengikutnya. Liu Chuanwu secara resmi mengundang Lin Jijin untuk bergabung dengan organisasi mereka. Tetapi Lin Jijin mengabaikannya. Dia dengan acuh tak acuh hanya meminta mereka untuk menyingkir. Saat Lin Jijin mencoba melewatinya, Chuanwu meletakkan tangan di bahunya untuk menghentikannya. Dia meminta waktu sejenak untuk berbicara. Dalam upaya membujuknya,
Liu Chuanwu menawarkan ponsel baru sebagai hadiah. Tetapi Lin Jijin jelas merasa tidak nyaman dengan desakan tersebut. Tetapi apa salahnya menerimanya sekalian mengumpulkan informasi. Sesaat kemudian mereka terlihat sedang duduk di sebuah kafe. Liu Chuanwu menjelaskan bahwa organisasinya meneliti cara membuka potensi manusia berdarah murni tanpa pusigen atau modifikasi mekanis. Dia dengan penuh semangat menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk membantu manusia menembus hambatan biologis biasa dan berevolusi menjadi makhluk yang maju, langka, atau bahkan epik. Untuk membuktikan pendapatnya, dia memberitahu Lin Jijin bahwa mereka telah mencapai beberapa hasil dan menunjukkan video di ponselnya. Dalam video tersebut, Liu Chuanwu yang menyatakan bahwa level biologisnya berada di tingkat 9 biasa terlihat sedang menghadapi lawan yang tangguh. Dia menjelaskan bahwa video tersebut menunjukkan bahwa dirinya mampu mengalahkan seorang Genfuser tingkat tinggi. Lin Jijin terkejut saat mengenali pria bersayap dalam video tersebut sebagai Wu Yancheng, seorang jenius sakti yang telah mengalahkan kultus Dewa Tikus seorang diri. Pertarungan dalam video tersebut berlangsung, memperlihatkan Wu Yancheng melompat tinggi ke udara dan melepaskan hujan bulu ketek yang mematikan ke arah Chuanwu. Bulu-bulu tersebut menembus tubuhnya sehingga membuatnya berlumuran darah. Sementara Wu Yan mendarat dengan anggun dan kembali di atas panggung pertarungan. Meskipun terluka, Chuanwu menerjang maju dengan kekuatan luar biasa dan berhasil mendaratkan pukulan brutal pada wajah Wu Yancheng. Akibatnya Genfuser yang kuat itu terlempar keluar dari ring dan jatuh dalam kekalahan. Saat video itu berakhir, Chuanwu dengan penuh semangat berargumen bahwa garis keturunan manusia sudah tak terkalahkan dan tidak perlu meminjam kekuatan dari spesies lain, menyatakan bahwa manusia berdarah murni yang mengikuti jalur kultivasi mereka adalah masa depan sejati. Lin Jijin menatap ponsel itu dengan tak percaya. Rasa terkejut dan bingung bercampur menjadi satu. Dia bertanya-tanya, apakah video ini benar-benar nyata? Dan apakah ini asli atau borongan? Mungkin saja Wu Yancheng dibayar untuk kalah dengan sengaja. Chuanwu menepis keraguannya. Dia menyatakan dengan tegas bahwa video itu sepenuhnya asli dan bukan borongan. Dia menambahkan bahwa dia akan terus menantang para pusigen tingkat tinggi lainnya dan mengundang Lin Jijin untuk datang dan menonton kapan saja. Jijin kemudian bertanya, jika begitu, mengapa kalian tidak mengunggah video ini secara publik untuk mempromosikan gagasan mereka supaya lebih baik? Chuanwu menjelaskan bahwa mereka juga ingin melakukannya, tetapi mereka yang berkuasa tidak mengizinkannya. Dengan luapan amarah, dia menjelaskan bahwa pihak berwenang percaya bahwa selama suatu metode tidak meningkatkan tingkat biologi seseorang, metode tersebut tidak memiliki masa depan dan tidak layak dipromosikan. Dia membanting tinjunya ke meja dengan frustasi, berargumen bahwa tanpa promosi yang lebih luas, mereka tidak dapat menarik lebih banyak orang untuk penelitian mereka yang membuat pencapaian terobosan menjadi sangat sulit. Lagi pula, dia mengatakan bahwa perubahan kualitatif membutuhkan perubahan kuantitatif. Contohnya begini cuy, misalnya kalian semua sering nge-gym nih ya, untuk menurunkan lemak atau apalah. Nah itu disebut kuantitatif. Kemudian semua itu akan mengarah pada perubahan keterampilan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Yang itu disebut kualitatif. Misalnya hasilnya kalian semua larinya jadi ngacir gitu, atau pukulan kalian jadi kuat misalnya. Koreksi jika salah ya cuy ya. Lanjut, Chuanwu kemudian menatap Lin Jijin dengan penuh harap, mengatakan kepadanya bahwa jika seorang jenius seperti dirinya bergabung dengan mereka, dia tidak akan terjebak di tingkat 9 biasa selama 50 tahun seperti dirinya. Chuanwu yakin jika Lin Jijin akan mampu berevolusi menjadi makhluk tingkat tinggi. Lin Jijin terkejut dengan informasi ini. Dalam hati dia menyadari bahwa kemampuan Liu Chuanwu telah stuck selama 50 tahun. Tetapi Jijin melihat jika usia Chuanwu memang terlihat seperti berusia 50 tahun. Seolah membaca pikirannya, Liu Chuanwu mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Dia memberitahu Lin Jijin untuk jangan tertipu oleh penampilannya karena usianya sebenarnya hampir 100 tahun. Dia menjelaskan bahwa dia mampu mempertahankan penampilan awet mudanya berkat metode kultivasi khusus mereka. Oke cuy, semakin seru, semakin ngiler, dan semakin menegangkan cerita ini.
Jangan lupa berikan like dan share sebanyak-banyaknya agar gua lebih semangat lagi jika videonya benar-benar ramai. Nantikan lanjutannya minggu depan dan tetap semangat. Jangan dibilang halu, aku bangga sebab imajinasiku luwes aku nyata.